Keberadaan silase seperti ini akan menguntungkan peternak teman-teman ya, karena cukup kerja 1-2 hari kita bisa santai selama 30 hari. Buat teman-teman yang ingin membuat silase, silahkan tonton video ini sampai selesai, karena akan saya jelaskan atau narasumber jelaskan detail sampai selesai. Untuk proses selanjutnya, setelah kita giling, kita masukkan ke tong. Sebenarnya bagusnya itu karena ini daunnya kemarin Mas nyarinya, jadi nyacahnya agak susah. Ini ya, apa namanya, keras ya? Agak keras. Ulek. Enaknya ketika ramban ini habis kita ambil, langsung kita proses giling, itu akan lebih cepat giling, proses gilingnya. Oh gitu. Cuman kemenangannya kalau udah layu gini kadar airnya berkurang Mas Betul, ya? betul. Jadi ada min plusnya Mas ya? Ya. Mas, kalau silase sendiri ini sebenarnya bahannya apa aja Mas? Kalau di kandang kami ini cuman ini Mas, cuman daun singkong kita giling, terus kita masukkan ke drum ataupun plastik, yang penting kedap udara lah Mas. Ya, anaerob. Lah kemenangan kita silase ini sekali kita ngarit ataupun cari ramban Mas, tapi untuk bisa berbulan-bulan Mas. Nah, kalau sudah punya stok kayak gini Mas, apalagi ini menjelang puasa Mas, kita bisa santai, fokus ibadah, dan kambing juga stok pakan sudah ada, jadi kita udah enak Mas. Mau dibuat apa aja oke gitu kan Mas. Iya. Kalau untuk campuran sendiri apa aja nih Mas? Kalau tambahan campuran dari silase kami ini cuma onggok Mas. Onggok ya? Onggok aja.
kita tambahkan konsentrat sedikit, udah itu aja Mas. Makanya saya bilang tadi Mas, ternak itu sebenarnya simple. Kadang konsep aja yang membuat kita ribet, terbebani, akhirnya berpikir kalau ternak itu susah. Padahal enak Mas, gampang, ya kita untung udah bisa untuk kehidupan sehari-hari lah Mas. Gitu. Karena seharusnya konsep itu yang memudahkan kita Mas ya. Iya benar. Dengan silase seperti ini mampu bertahan berapa bulan atau berapa tahun ini Mas? Kalau keawetan Mas ini tergantung dari tempat penyimpanan Mas. Kalau di tong ini kayaknya 1 tahun juga bisa. Tahan ya. Tapi kalau pakai plastik itu punya kelemahan karena biasanya sering bolong itu Mas, yang bisa akhirnya gagal untuk silasenya. Iya. Jadi ada kebocoran ya. Iya. Mas, keberadaan pakan sendiri seberapa pentingkah untuk dunia peternakan? Nah ini salah satu kunci suksesnya di ternak ini sebenarnya terpengaruh besar untuk pakannya Mas. Iya. Kekonsistenan pakan mungkin itu yang belum dipelajari peternak secara matang Mas. Soalnya sebenarnya kesimpelan itu tergantung dari konsistennya Mas. Karena kalau kita konsisten, insya Allah kambing juga pasti gemuk Mas. Kalau untuk penggilingan sendiri atau pembuatan silase ini sampai berapa minggu sekali atau berapa truk, berapa mobil gitu? Biasanya Mas untuk kapasitas sekarang 80 ekor ini Mas, satu rate ini Mas, satu call Ya. itu untuk 1 bulan. 1 bulan ya? 1 bulan. Untuk populasi 80 ekor. 80 ekor. Tapi itu masih ada campuran di onggok. Onggok ya. Gitu teman-teman. Jadi dengan cara di silase atau difermentasi ini bisa menghilangkan kadar racun sianida yang terkandung dalam daun singkong. Itu teman-teman. Jadi kalau kita mau bicara bagusnya daun singkong itu apa sih? Dalam daun singkong sendiri sudah terjawab semua pertanyaan yang teman-teman tanyakan. Kenapa? Karena di Lampung ini 100% pakannya daun singkong saja, untuk kambingnya bagus-bagus. Itu dalam breeding teman-teman. Tapi kalau kita dengan sistem penggemukan, di tempatnya Mas Heru ini penggemukan, itu harus ada pakan tambahan. Minimal beberapa persen dari kebutuhan pakan, yaitu konsentrat. Teman-teman. Tapi dengan daun singkong sendiri ini ya sudah cukup lah sebenarnya. Kalau emang nggak ada tambahan yang lain. Ya ini kadang-kadang ini Mas, cerita-cerita untuk masalah peternak ribet seperti ini Mas. Tapi sebenarnya ini mempermudah kita Mas. Sekali kerja tapi untuk 1 bulan. Ribet 1 hari? 1 bulan kita santai Mas. Hanya memberikan pakan, setelah itu kita bisa kalau punya kesibukan bisa kerja kesibukan lain itu. Itu. Keren teman-teman. 1 hari nggak dapat pemasukan, berarti bisa 29 hari cari pemasukan. Iya, betul. Mas, kenapa harus diinjak ini Mas? Ini biar lebih padat. Ya karena salah satu kunci suksesnya silase itu kedap udara, padat, kapasitasnya ini bisa muat banyak Mas. Nah, sebenarnya bagus lagi kalau tongnya agak besar, itu akan lebih maksimal. Iya. Ini bisa disajikan setelah berapa hari Mas? Biasanya kami 3 hari udah bisa langsung Mas. Dia sudah ini ya, sudah jadi ya? Udah jadi. Harumnya juga udah mulai ada. Bagus lagi kalau difermentasi Mas. Fermentasi. Plus molase. Plus molase. Plus M4. Cuman kalau di ternak kami ini sudah cukup, ya ini aja. Ngirit Mas. Jadi ini yang sering teman-teman tanyakan, Mas Indra kenapa sih kalau buat silase di kontennya Mas Indra kok nggak ada yang pakai molase, nggak pakai M4? Ya di tempat kami seperti ini cara bikinnya. Tapi lebih bagus kalau ditambah molase dan M4 mineral. Gitu. Nah, kenapa peternak-peternak di Lampung rata-rata bikinnya seperti ini? Ya, jawabannya simpel aja teman-teman. Kalau ada yang mudah, kenapa cari yang sulit? itu guys, langsung dijawab oleh peternaknya. Betul.
Ini langsung diapakan ini Mas? Ya, setelah ini selesai, kita taruh, udah jadi persiapan pakan. 3 hari sudah bisa langsung kita berikan ke ternak. 3 hari siap saji. Siap saji. Kemudian jangka waktu lamanya kalau masa simpannya sampai di? Itu nggak ditentukan Mas. Maksudnya ketika tempat penyimpanan ini bagus, kayak tong ini kan awet Mas. Iya. Tapi kalau plastik itu biasanya masalahnya ada kutu yang bolongin itu Mas. Ya, itu betul. akhirnya merusak silase. Dan nanti kambing nggak mau kalau udah rusak kayak gitu. Terutama udah jamur Mas ya? Ya benar. Udah dijamur. Berarti hanya diklaim seperti ini aja Mas? Ya, udah gini selesai Mas. Kenapa itu ada tambahan plastik Mas? Ini takut aja Mas, takut kalau ada angin masuk. Ya nanti ini kan salah satu supaya fermentasi ataupun silase kita jadi itu kan harus kedap udara. Tapi kalau ada angin masuk nanti takutnya nggak jadi. Percuma kita tampung pakan banyak-banyak kalau sampai nggak jadi kan sayang Mas. Ada stok 3 Mas ya? Ya. Itu jadi berapa drum kira-kira Mas? Kalau Total satu rate itu biasanya jadi 10 sampai 15 drum Mas. 15 drum ya? Kalau untuk ukuran plastik biasanya jadi 2. Ini ya? Nah ini Mas, ini yang baru-baru buat, ini ada udah yang jadi. Ini bisa saya kasih lihat silase yang sudah jadi. Ini sudah jadi Mas ya? Ya. Nah, warnanya juga berubah Mas. Harumnya juga udah kecium, nggak perlu deket, dari jauh pun udah mulai kecium. Nah yang seperti ini sudah bisa langsung diberikan ke ternak Mas. Jadi ciri-ciri silase yang sudah jadi itu manakala ada aroma? Ya, aroma tape. wangi, harum seperti tape biasanya Mas. Dan warnanya juga Kuning? kuning. Oh, gitu. Ini biasanya silase yang sempurna. Tapi lebih bagus lagi kalau difermentasi. Difermentasi. Iya benar. Catatannya kalau fermentasi itu ada penambahan Mas ya? Iya benar. Tapi kalau benar kata Mas Indra tadi, kalau ada yang mudah kenapa cari yang sulit? Nah ini yang kita pakai media plastik Mas. Memang kelebihan dia bisa muat banyak, tapi kelemahannya seperti ini Mas. Ini yang kita lem ini bukan maksud buat keren, tapi karena bolong ini Mas. Bolong ya? Iya. Oh, tak kira itu emang buat keren-kerenan. Jadi kalau yang harganya murah jangan menuntut untuk kualitas. Iya bagus. bener. Biasanya yang murah itu agak susah. Bener. Mas, kalau untuk yang pemberian pakan seperti apa Mas? Lah untuk yang kita langsung berikan ternak, yang ini Mas, yang udah jadi dari kandungan plastik tadi. Nah, seperti ini udah siap kita berikan ke ternak. Nah untuk di kandang kami sangat simpel Mas. Yang penting kita pergi ke ladang, cari ramban, sampai rumah kita giling, kita masukkan, udah itu untuk stok 1 bulan. 1 hari kerja, tapi kita santai 1 bulan Mas. Itu Mas yang bisa saya ceritakan untuk proses pembuatan pakan di kandang kami. Mudah-mudahan dengan cara seperti yang ada di kandang kami bisa mengedukasi kawan-kawan peternak di seluruh Indonesia bahwasannya ternak itu sangat mudah, sangat simpel, hanya konsep dan cara pikirnya aja yang bikin susah. Sebenarnya enak kok, sekali kita kerja 1